Hari ini kita akan bahas hal yang lagi rame, yaitu soal Indodax diduga kena hack dan rugi 200 miliar lebih. Nah, tapi di sini saya tidak akan bahas soal siapa yang ngehack, bagaimana teknik yang ngehack, kenapa kok bisa dihack. Saya nggak akan bahas itu teman-teman ya. Jadi saya akan lebih membahas ke mending itu kita nyimpen di mana, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Dan disclaimer dulu, di sini saya bukan orang yang ahli dunia Web3 ataupun cryptocurrency. Saya juga masih belajar tentang hal baru ini. Menurut saya hal baru teman-teman ya, Web3 dan cryptocurrency ini. Jadi teman-teman saya harap mungkin memaklumi nanti pembahasan saya, dan saya harap tidak ada orang yang sok pinter, karena saya suka jengkel kadang orang yang mau belajar ketika ada orang sok pinter itu jadi males teman-teman, betul nggak ya? Jadi langsung aja di sini. Mungkin teman-teman ada yang merasa nih ya, Indodax kena hack, untung saya pakai toko kripto, untung saya pakai Bitget, untung saya pakai Bybit. Perlu teman-teman ketahui, walaupun kalian itu pakai aplikasi toko kripto, Binance, Bitget, ya sama aja teman-teman. Masih ada risiko seperti Indodax ini, karena itu adalah exchange atau bursa ya, tempat jual beli koin gitu ya. Dan ketika kalian beli di situ, misalkan aset Ethereum gitu, aset Bitcoin, kalian itu kan nyimpen di situ. Kayak kita titip uang di bank, kita nyimpen uang di bank, sama halnya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman membeli aset kripto, Ethereum atau Bitcoin, uang kalian atau asetnya kan disimpan di Indodax ya kan. Ketika Indodax kena hack seperti ini atau misalkan tutup gitu ya, kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian nggak punya akses atau kunci private key untuk mengakses kripto kalian atau Bitcoin kalian. Jadi itulah kenapa teman-teman harus saya rasa membiasakan diri untuk menyimpan aset di wallet kripto. Nah, apa bedanya Bang? Ya bedanya kalau di wallet kripto kalian pegang kendali penuh teman-teman. Nggak kayak titip uang gitu. Kalau di exchange atau Indodax seperti ini, kalian kayak titip uang di bank. Ketika banknya tutup atau exchange-nya tutup, kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau wallet kripto, ketika aplikasinya tutup, aplikasinya hilang di permukaan bumi, kalian masih bisa akses pakai wallet lain. Kenapa? Karena kalian menyimpan atau memegang kendali penuh, memegang kunci rahasia, 12 kata rahasia itu ya, untuk mengakses aset kalian, memulihkan aset kalian, seperti itu. Ya contoh simpelnya itu kayak e-wallet yang ini nih yang umum, misalkan Dana atau OVO. Itu kan ketika Dana ini misalkan tutup, tapi uang kalian di situ ada 1 juta misalkan. Dana tiba-tiba tutup. Kalian mau akses uang kalian di OVO nggak bisa bos, nggak bisa gitu, karena ini udah beda perusahaan, beda orang yang punya gitu ya. Jadi nggak bisa mau ngakses uang kalian di OVO gitu, nggak bisa. Nah kalau kripto itu bisa, walaupun contoh di sini kan ada beberapa wallet kripto gitu ya. Nanti saya tunjukin nih. Jadi ketika misalkan aplikasi ini tutup wallet kriptonya, kalian masih bisa pakai aplikasi wallet kripto yang lain untuk mengakses wallet kalian, aset kalian gitu. Itu bisa gitu ya. Jadi langsung aja nih, seperti apa sih wallet itu, ada berapa macam dan apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya wallet kripto itu kan ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama itu cold wallet dan yang kedua adalah hot wallet. Ini yang umum sering kita dengar gitulah. Nah mungkin teman-teman yang masih baru banget dan awam banget juga, video ini mungkin akan membantu teman-teman ya. Nah kalau wallet kripto yang jenisnya cold wallet itu adalah wallet yang tidak terhubung ke internet. Jadi bentuknya seperti flash disk atau kayak hardware gitu. Ada yang kayak kartu juga, atau ada yang kayak kertas juga. Dan itu ada, teman-teman bisa mendapatkan kunci atau 12 kata rahasia untuk mengakses walletnya nanti gitu. Nah kalau contohnya itu seperti ini. Brandnya itu ada dari Ledger, Trezor, dan Cool Wallet. Kalau kalau Ledger ini bentuknya seperti flash disk dan ada kayak layar LED-nya untuk melihat asetnya teman-teman ya. Dan kalau Trezor bentuknya lebih minimalis dan lebih bagus menurut saya ya. Dan layarnya juga bagus dan ya, tapi fungsinya sih sama gitu ya.
Kemudian ada yang bentuknya seperti kartu, yaitu Cool Wallet teman-teman. Ini kayak kartu gitu. Masing-masing wallet ini ada kekurangan dan kelebihannya ya pastinya. Dan kalau fungsinya sama, biasanya kekurangan dan kelebihannya itu adalah dari sisi dari sisi fiturnya teman-teman gitu. Nah kemudian untuk hot wallet ini adalah wallet kripto yang terhubung ke internet, yaitu seperti aplikasi yang teman-teman install bisa melewati Play Store ataupun App Store gitu ya teman-teman. Kalian tinggal install atau download dan bikin wallet kripto ya. Contohnya di sini ada MetaMask yang sudah populer banget, dan ada juga Bitget Wallet, ini juga lagi naik ya teman-teman, dan OKX Wallet atau Trust Wallet. Dan masih banyak aplikasi wallet kripto yang lain itu sebenarnya masih banyak gitu ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi gimana nih misalkan contoh kasusnya seperti ini ya. Ketika teman-teman menyimpan aset kripto di Bitget Wallet gitu ya. Contoh di sini saya punya 1 Bitcoin gitu. Kan itu nilainya hampir 1 miliar kan di sini ya. Tiba-tiba Bitget Wallet itu aplikasinya hilang dari permukaan bumi gitu. Nah, saya apakah bingung? Ya tidak teman-teman ya. Saya masih bisa pakai wallet lain. Yang penting apa? Yang penting kita masih pegang kunci rahasia, kunci pribadi kita. Ketika aplikasinya Bitget Wallet ini tutup, ya saya akan install wallet lain, contohnya OKX Wallet. Saya akan install aplikasi ini dan saya akan login atau pulihkan aset saya dengan kunci yang saya punya ketika saya bikin wallet yang dulu gitu. Yang penting teman-teman pertama kali bikin wallet itu kan harus disimpan tuh kunci pribadinya. Ketika terjadi apa-apa dengan aplikasinya, teman-teman bisa akses di mana aja, di OKX Wallet, mau ngakses di Trust Wallet juga bisa, atau di wallet kripto yang aplikasi lain. Pokoknya wallet kripto itu bisa. Nah, itulah perbedaannya teman-teman ya. Jadi kita pegang kendali penuh. Kayak kita itu yang pegang asetnya sendiri, bukan dititipin, bukan titip di orang, bukan titip di bank kayak gitu. Kita yang pegang asetnya sendiri. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, jadi lebih baik disimpan di mana nih? Ya, kalau saran saya pribadi ya teman-teman simpan di hot wallet kalau masih belum ada uang gitu ya. Kalau udah ada dana, teman-teman bisa beli alat-alat ini atau hardware wallet ini. Tapi ini lebih dikhususkan, lebih cocok ya teman-teman untuk menyimpan aset jangka panjang. Contohnya teman-teman mau ambil asetnya, misalkan beli Bitcoin terus disimpan di hardware ini. Mau teman-teman ambil rencananya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, ini lebih cocok ya. Karena tidak sering dilakukan transaksi gitu. Kita beli nyimpen nggak pernah transaksi ngapa-ngapain gitu ya. Kecuali kalau teman-teman masih sering transaksi kripto gitu, misalkan garap airdrop atau mungkin macam-macam lah, mau trading di DEX gitu teman-teman. Ya, teman-teman masih perlu lebih baik ini nih, cocoknya hot wallet yang ada aplikasinya atau ada ekstensinya ya teman-teman. Contoh di sini punya saya nih, contoh nih hot wallet ini. Saya install ekstensinya. Kalau di Google Chrome itu ekstensi ya teman-teman. Kalau di aplikasi Kalau di HP ya cari aja di Play Store ataupun App Store gitu. Baik itu Bitget Wallet, MetaMask, OKX, Trust atau wallet lain gitu teman-teman. Nah, kebetulan di sini saldo saya segini, ini saya gunakan untuk garap-garap airdrop sih teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menyimpan asetnya di wallet kripto ini, apakah aman? Pertanyaannya mungkin gitu ya. Saya jamin 100% aman, asalkan teman-teman tidak pencet aneh-aneh. Biasanya kalau sudah disimpan di wallet, kalau kita mau konekin ke DEP atau situs-situs Web3 gitu, biasanya kan muncul tombol konfirmasi, tombol reject, tombol tolak atau tombol konfirmasi gitu ya. Nah, itu teman-teman jangan asal pencet tombol konfirmasi, karena itu bisa saja adalah link kayak phishing gitu teman-teman. Ketika nanti teman-teman klik konfirmasi, maka aset kalian akan disedot, akan hilang gitu. Tapi nggak semua situs ya. Tapi ya teman-teman perlu hati-hati, apalagi DEP yang baru itu atau situs-situs yang baru, situs Web3 yang baru-baru itu ya. Kalau yang udah lama-lama sih udah terpercaya teman-teman. Misalkan kita mau beli
beli koin-koin micin di DEX, misalkan di Uniswap, misalkan di PancakeSwap, di Raydium, itu kan sudah terpercaya gitu ya. Ketika kita connect wallet udah pasti aman, udah terpercaya lah gitu. Kalau teman-teman nyuruh bandingin lebih baik simpen di exchange atau di wallet kripto Bang, ya lebih baik di wallet kripto teman-teman ya. Jadi mulai nanti misalkan teman-teman udah berminat nyimpen di wallet kripto, ya saran saya teman-teman segera pindah asetnya dari exchange, misalkan pakai Binance, pakai Bitget, itu segera pindah aja di wallet kripto, dikirim aja ke wallet kripto. Jadi exchange itu kita gunakan untuk beli-beli saja gitu. Teman-teman beli lalu kirim ke wallet kripto, di wallet kripto disimpan gitu ya. Apalagi asetnya banyak kan, lebih baik disimpan di wallet kripto teman-teman, jangan di exchange kalau menurut saya. Karena nggak 1-2 kali kasus seperti ini setelah saya mengikuti beritanya dari dulu gitu ya. Ada dulu FTX, terus apalagi dulu Mongoose kalau nggak salah, itu banyak sekali, nggak cuma sekali 2 kali kasus-kasus exchange seperti ini. Makanya saya sarankan nyimpen di wallet kripto. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, mohon maaf karena saya juga masih pemula, masih belajar. Jangan dihujat, nggak usah sok pinter, sama-sama belajar aja ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.